Master. Ancaman menakutkan sedang mengintai kerajaan Zhao. Zhao Jian dan bawahannya tetap tinggal selama 3 hari di kota Changlan. Zhao Jian memecat sebagian besar petugas pengadilan cabang kota Changlan dan mengeksekusi mati petugas pengadilan yang terbukti melakukan kejahatan besar. Dia hanya mengampuni petugas pengadilan yang terlibat dalam kejahatan kecil saja. Untuk jabatan komandan militer yang sedang kosong, Zhao Jian hanya mengirim surat resmi pada Jenderal Zhao Yi saja, karena bukan ranahnya mencampuri urusan militer. Namun, sebagian besar antek-antek Zhao Meng telah mati di tangannya saat kejadian di kediaman klan Huang. Zhao Jian yakin untuk sementara situasi kota Changlan akan damai, kecuali komandan militer yang baru nanti memiliki sikap yang sama dengan Zhao Meng. Namun, itu bukanlah masalah besar, karena ia telah meminta Huang Bai untuk melaporkan apabila pihak pengadilan dan militer mencoba memerasnya, sehingga ia akan turun tangan langsung mengadili mereka. Zhao Jian sedang berjalan-jalan di sebuah pasar kecil di pinggiran kota Changlan. Ia ingin melihat langsung keadaan penduduk di pinggiran kota. Apakah mereka baik-baik saja atau ada pihak yang diam-diam memperbudak mereka? Karavan pedagang kecil tiba-tiba melewati Zhao Jian, ekspresi wajah mereka tampak lesu. Kenapa Tuan yang kembali lagi ke kota Changlan ini? Pedagang beras bertanya pada pemilik pria sepuh yang dipanggil Tuan yang tersebut. Sepertinya sekte Underworld makin menggila, semua desa yang menuju wilayah klan Yan telah dimusnahkan. Kami ketakutan dan memilih kembali ke sini. Karavan pedagang lain juga memutuskan tidak pergi ke wilayah klan Yan. Sahut pria sepuh tersebut. Itu sangat mengerikan sekali, Tuan Yang. Kenapa militer tidak turun tangan mengatasi mereka? Ya. Pedagang beras itu penasaran, sedangkan pria sepuh itu hanya menggelengkan kepala karena tidak tahu juga, kenapa tidak ada yang mencoba menghentikan kegilaan sekte Underworld tersebut. Zhao Jian teringat dengan Zhao Yunfei dan Zhao Kai yang belum juga kembali ke kota Changlan. Dia berpikir mungkinkah mereka telah ditangkap atau dibunuh oleh sekte Underworld. Zhao Jian segera kembali ke penginapan dan memutuskan menuju wilayah klan Yan untuk mencari tahu keberadaan kedua petugas pengadilan senior tersebut. Bila ia kehilangan keduanya maka itu akan menjadi kerugian yang sangat besar, mengingat hanya ada 5 ranah spirit saja petugas pengadilan yang menjadi bawahannya, sedangkan yang lainnya hanya ranah penempaan tubuh tahap Tian. 1000 mil arah selatan Gui Dao atau Pulau Kura-Kura Kerajaan Zhao, Gui Dao tingkat menengah kira-kira sebesar Pulau Jawa, sedangkan Gui Dao Kerajaan Zhao sebesar Pulau Bali, sedang berenang ke arah yang sama dengan Gui Dao Kerajaan Zhao. Pemuda tampan yang merupakan tunangan putri kaisar sedang berkultivasi di kamar khusus yang disediakan oleh kekaisaran. Dia adalah pemuda paling berbakat di seluruh kekaisaran. Di usianya yang ke-20 tahun ia telah mencapai ranah Tianzun, karena ia sudah 2 kali menyerap kristal bis Gui Dao kecil. Dia memiliki sistem surgawi yang dapat mendeteksi keberadaan Gui Dao yang berjarak 1000 mil dari Dui Dao-nya. Sebenarnya ia telah mendeteksi dan menangkap 4 Gui Dao kecil, tetapi 2 kristal Gui Dao lain diserahkan pada kaisar, karena mereka memiliki kontrak kerjasama. Kaisar akan memberikan pasukan untuk menaklukkan Gui Dao lain, sedangkan dia memberitahu keberadaan Gui Dao. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam kerjasama itu,
Kaisar bahkan mengikat pertunangan pemuda itu dengan putrinya yang masih berusia 17 tahun dan mereka akan menikah saat putrinya berusia 18 tahun nanti. Ding! Tuan Lusioran, sistem surgawi telah mendeteksi keberadaan Gui Dao kecil. Sebuah suara notifikasi terdengar di pikiran Lusioran, sehingga ia langsung membuka matanya dan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Tunjukkan informasi tentang Gui Dao itu, sahut Lusioran. Layar virtual muncul di hadapannya dan hanya dia saja yang bisa melihat layar virtual tersebut. Nama Gui Dao, Kerajaan Zhao. Pemimpin, Raja Zhao Tian. Jumlah ahli beladiri, 108.765, 20.000 ranah spirit. Ahli beladiri terkuat, Ye Jing, ranah Jiezu dan dapat mengalahkan ahli beladiri dengan basis kultivasi lebih tinggi darinya karena ia merupakan reinkarnasi ahli beladiri dari dunia Tianlong. Lusioran terkejut dengan informasi mengenai Ye Jing. Aku harus menghindari bocah ini dan menyuruh prajurit kekaisaran saja yang melawannya. Ding! Bunuh Ye Jing dan dapatkan hadiah artefak jubah naga tingkat tinggi dan tombak surgawi. Sistem surgawi tiba-tiba memberikan misi tersembunyi sehingga Lusioran mengerutkan keningnya. Bila misi gagal atau menolak misi, maka didenda dengan pengurangan 1 tingkat basis kultivasi. Sistem surgawi kembali berbunyi. Kampret dah, misi tersembunyi apa-apaan ini? Lusioran mengutuk sistem surgawi. Ah, sabar-sabar. Aku harus melawannya untuk membuktikan pria yang terisekai pindah dunia, sepertiku adalah protagonis utama dan akan memiliki harem gadis-gadis cantik seperti Xiu Huan, tokoh utama dalam novel favoritku karangan Bang Regar. Hahaha. Lusioran dulunya adalah pelajar SMA, ia sedang tawuran melawan pelajar SMA lain. Tetapi saat ia mengacungkan goloknya ke langit tiba-tiba saja ia disambar petir dan tubuhnya langsung menghilang. Awalnya Lusioran kebingungan saat ia muncul di depan ahli beladiri yang sedang bertarung seperti dalam cerita-cerita novel. Dia sangat ketakutan, tetapi tiba-tiba muncul suara aneh di pikirannya yang mengatakan dia adalah sistem surgawi yang akan membimbingnya menjadi pendekar terhebat di dunia. Lusioran langsung memasuki sekte terbesar di Gui Dao kecil tempat ia dipindahkan dan langsung menarik perhatian pihak kerajaan karena ia mengalahkan bakat-bakat hebat di klan besar. Dia kemudian diundang raja dan saat itulah Lusioran mengikat kerjasama dengan kerajaan dan melahap Gui Dao kecil, sehingga Gui Dao mereka kini bertambah besar dan status kerajaan pun berubah menjadi kekaisaran, karena berhasil menundukkan kerajaan lain. Lusioran memperhatikan kembali layar virtual dan matanya langsung berbinar-binar karena sistem surgawi mengatakan ada 3 bis surgawi di sana dan bila ia menelan kristal bis ketiganya maka basis kultivasinya akan naik 3 tingkat, sehingga ia tidak perlu lagi menyerap kristal bis Gui Dao kerajaan Zhao dan kristal bis itu akan ia berikan pada kaisar, sehingga sang kaisar makin senang dan percaya padanya. Mungkin tidak hanya satu putrinya yang akan ia berikan untuk Lusioran nikahi, bahkan putrinya yang lain juga akan ia serahkan karena sangat sulit mencari menantu yang murah hati sepertinya. Ding! Bunuh Hakim Zhao Jian dan ambil ketiga kristal bisnya. Hadiah teknik beladiri tapak dewa, pedang meteor dan pil penyembuhan tingkat tinggi. Bila misi gagal atau menolak menjalankan misi maka basis kultivasi akan turun 1 tingkat.
Siapa yang menolak keberuntungan surga seperti ini, aku akan menerima kedua misi tersembunyi ini. Dengan semangat Lucy Oran langsung mengklik tombol terima misi di layar virtual. Namun, dengan kecepatan Gui Dao-nya saat ini, butuh waktu 4 bulan lagi untuk mendekati Gui Dao Kerajaan Zhao. Lucy Oran pun segera berlatih lebih giat, karena lawannya bukanlah ahli bela diri lemah seperti Gui Dao lain. Dia sangat mewaspadai kekuatan Ye Jing yang merupakan reinkarnasi ahli bela diri dari dunia lain sepertinya, sedangkan untuk Hakim Zhao Jian itu hanyalah ahli bela diri lemah menurutnya. Episode sebelumnya, Zhao Qihan meledakkan dirinya. Episode berikutnya, kecemasan klan Yan. Kecemasan klan Yan. Tolong jangan bunuh aku, Tuan. Seorang pria terakhir yang hidup di sebuah desa memohon pada Ye Jing, yang tanpa belas kasih melahap esensi kehidupan mereka. Ye Jing menyeringai senang melihat ekspresi wajah tak berdaya dari pria itu, kemudian tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung melahap esensi kehidupan pria itu. Namun, ia merasakan fluktuasi energi spiritual dalam dantiannya. Sepertinya aku harus menetralisir energi spiritual yang sangat kacau ini. Yan sayang. Sepertinya pertemuan kita harus ditunda lebih dulu. Ye Jing segera menuju ke bukit dekat desa untuk berkultivasi di sana. Dia tidak berkultivasi di salah satu rumah penduduk karena takut ada ahli bela diri yang dapat menyamarkan aura keberadaannya dan secara diam-diam menikamnya, sehingga balas dendam yang ia rencanakan terhadap klan Yan dan tujuannya menjadi ahli bela diri terkuat di dunia akan gagal terwujud. Dengan basis kultivasi yang lemah saat ini, Ye Jing memilih untuk berhati-hati setiap kali bertindak. Walaupun menurut ingatan pemilik tubuhnya yang lama, ahli bela diri tertinggi di kerajaan Zhao hanya ranah spirit saja. Selama ia tidak dikeroyok ribuan ranah spirit, melawan puluhan dari mereka hanyalah seperti membalikkan telapak tangan baginya. Hanya dalam 100 tarikan nafas, Ye Jing telah sampai di lereng bukit dan menemukan sebuah gua kecil. Dia kemudian memasuki gua tersebut, tetapi niat membunuh tiba-tiba muncul dari dalam gua. Binatang buas yang belum bisa menyerap energi spiritual berani mengancam mantan Rana Emperor ini. Ye Jing menyipitkan matanya dan tangan kanannya berubah menjadi tangan iblis. Dari telapak tangannya muncul mulut dengan gigi seperti gergaji. Kemudian Ye Jing berjalan dengan santai ke dalam gua. Beruang setinggi 5 tombak langsung mencakar wajah Ye Jing, tetapi sebelum cakar tajam dari beruang itu mengenai wajahnya, tiba-tiba tangan iblis Ye Jing telah menyerap esensi kehidupan beruang tersebut. Terima kasih telah memberikan alas yang bagus untukku. Ye Jing mengambil kulit beruang dan menyeretnya ke sudut gua. Ye Jing kemudian duduk bersila di atas kulit beruang itu dan memejamkan matanya. Patriark klan Yan telah mengerahkan ratusan ahli bela diri klan Yan memburu pelaku pembunuhan terhadap desa-desa di sekitar perbatasan dengan wilayah klan Huang, tetapi ahli bela diri yang ia kirim tidak ada yang kembali lagi. Sehingga ia curiga pihak yang bertanggung jawab atas kematian mereka adalah Sekte Underworld, karena hanya merekalah yang menggunakan teknik keji itu untuk memperkuat basis kultivasi mereka. Namun, ia bingung, kenapa mereka sangat agresif akhir-akhir ini, bahkan berhasil menghancurkan semua ahli bela diri yang mengejar mereka.
Dia berpikir mungkin para penatua sekte Underworld mengawal mereka sehingga mereka dengan leluasa menyerap esensi kehidupan penduduk desa yang tidak bersalah tersebut. Ayah, aku menemukan pola pergerakan sekte Underworld itu. Yan berkata begitu ia memasuki ruangan kerja Patriark klan Yan. Jelaskanlah, Yaner. Sahut Patriark klan Yan penasaran. Penatua pertama telah menelusuri bekas-bekas desa yang dihancurkan oleh ahli bela diri itu. Ini berawal dari desa-desa di wilayah klan Huang dan terus bergerak lurus ke arah wilayah klan Yan kita. Namun, ia berhenti di desa Fanrong. Entah apa alasannya tetapi tujuannya selanjutnya adalah kota Lingqi ini. Yan berkata dengan penuh keyakinan sehingga Patriark klan Yan terkejut mendengarnya. Bila sekte Underworld menyerbu kota Lingqi, maka ia tidak yakin klan Yan mampu menahan serangan mereka. Aku harus melaporkan ini pada Komandan Zhao Fan dan pengadilan agar mereka membantu kita menyingkirkan sekte Underworld. Patriark klan Yan berkata sembari menghela nafas panjang karena tidak menyangka sekte Underworld akan menyerang klannya padahal klan Yan tidak pernah mengusik mereka. Baik Yan dan Patriark klan Yan tidak menyadari kalau yang akan muncul di hadapan mereka nanti adalah mantan tunangan Yan yang menuntut balas dendam, karena dipermalukan oleh dirinya akibat klan Ye telah hancur diserang klan lain dan Yan memutuskan memilih menikah dengan komandan militer kota Lingqi. Pernikahan ini juga bersifat politik, karena klan Yan memiliki menantu dari klan Zhao yang merupakan klan bangsawan, sehingga klan lain akan berpikir dua kali bila ingin menaklukkan klan Yan. Karena Komandan Zhao Fan pasti akan turun tangan membela mereka. Zhao Jian sangat sedih melihat desa-desa yang mereka lalui telah dihancurkan oleh sekte Underworld yang merupakan pihak yang paling ia curigai saat ini. Karena teknik keji melahap esensi kehidupan merupakan teknik bela diri khas yang mereka gunakan untuk menaikkan basis kultivasi mereka. Aku menemukan bekas gukin milik saudara Zhao Kai. Seru salah satu petugas pengadilan. Zhao Jian dan yang lainnya langsung menuju ke sana dan terkejut melihat area di sekitarnya telah hancur, yang menandakan di tempat tersebut pernah terjadi pertarungan. Zhao Chen menghela nafas dalam-dalam dan mengepal tangannya. Semoga di kehidupan selanjutnya kalian tetap menjadi orang yang baik dan bijaksana saudara Kau dan Yunfei. Para petugas pengadilan yang lebih muda langsung meneteskan air mata karena kehilangan senior yang membimbing mereka dengan baik selama ini. Mereka merasa kejadian ini seperti mimpi saja, padahal beberapa hari yang lalu mereka masih tertawa bersama. Senior Kai. Senior Yunfei. Gumam Zhao Jian. Aku pasti akan menghukum orang yang membuat kalian begini. Niat membunuh merembes dari tubuh Zhao Jian yang membuat para petugas pengadilan junior tertekan. Zhao Ke menepuk bahu Zhao Jian dan berkata, Hakim Jian, kendalikan dirimu. Zhao Jian langsung tersadar dan menyeka air matanya, kemudian menghilangkan niat membunuhnya. Maaf Bibi Ke, aku. Zhao Jian menghela nafas dalam-dalam. Aku ternyata telah gagal menjadi pimpinan karena gagal melindungi bawahanku sendiri. Apa yang kamu katakan Hakim Jian? Sela Zhao Ke sembari tersenyum tipis. Semua orang yang menjadi petugas pengadilan sudah tahu kalau mereka sewaktu-waktu akan seperti saudara Zhao Yunfei dan Zhao Kai. Namun, kami tetap memilih menjadi petugas pengadilan karena ingin menegakkan keadilan mutlak.
Bukankah akhir kalimat BBK itu adalah kalimat lelucon yang sering kuucapkan? Zhao Jian mengerutkan keningnya. Zhao Ke tersenyum dan segera memungut gukin milik Zhao Kai yang rusak. Yah, anggap saja kami berpikiran seperti itu. Nah, kita tidak boleh menunda waktu lebih lama di sini. Takutnya bajingan itu telah mencapai kota Lingqi dan melakukan tindakan yang jauh lebih mengerikan lagi. Ya, mari menuju kota Lingqi dengan kecepatan penuh. Zhao Jian langsung melompat ke atas punggung kuda dan memacunya. Episode sebelumnya, ancaman menakutkan sedang mengintai kerajaan Zhao. Episode berikutnya, gadis kecil Qingqing tak akan memasuki wilayah klan Yan, Hakim Jian. Seru Zhao Bai yang kudanya berlari di sebelah kuda yang ditunggangi Zhao Jian. Iya, semoga saja kita tidak terlambat mencapai kota Lingqi, sahut Zhao Jian dengan pandangan lurus ke depan. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan musuh yang telah membunuh petugas pengadilan Zhao Kai dan Zhao Yunfei, walaupun ia harus berhadapan dengan ribuan anggota sekte Underworld, pihak yang ia curigai membunuh mereka. Karena ada 3 bisnya yang akan melindungi dan membantunya melawan musuh tersebut. Ada anak kecil yang terbaring di jalan. Teriak petugas pengadilan yang langsung menghentikan laju kudanya, sehingga tabrakan kuda beruntun pun tak terhindarkan. Zhao Jian terlempar dari kudanya dan langsung mencium tanah, kemudian tubuhnya berguling-guling ke arah anak kecil yang tergeletak di tanah. Zhao Jian meraih tubuh anak kecil itu agar yang lain tidak menimpanya atau diseruduk kuda yang saling bertubrukan. Ah! Awas Hakim Jian! Teriak Zhao Ke yang terlempar dari kudanya yang ikut menabrak kuda petugas pengadilan yang tiba-tiba berhenti. Zhao Jian mengerutkan keningnya, sudah terlambat untuk menghindar. Krek! Zhao Jian merasa masa depannya telah hancur, karena kepala Zhao Ke menabrak tongkat saktinya dengan keras. Ara! Itu tidak sengaja Hakim Jian. Senyum genit terpancar dari sudut bibir Zhao Ke, karena Zhao Jian meringis kesakitan. Tenang saja, kalau itu tidak berfungsi lagi hehehe. Hakim Jian masih bisa menjadi Kasim hebat di masa depan. Candanya. Sial kau BBK. Siapa yang mau menjadi Kasim dan tidak bisa merasakan kenikmatan dunia? Gerutu Zhao Jian segera duduk bersila sembari menyerahkan anak kecil di pelukannya pada Zhao Ke. Zhao Jian kemudian mengalirkan energi spiritual ke arah tongkat saktinya agar fungsinya masih optimal dan tidak terjadi kerusakan fatal yang mengakibatkan menjadi Kasim nantinya. Tubuh gadis kecil ini sangat lemah, mungkin karena tidak makan dan minum beberapa hari. Ini. Zhao Ke terkejut melihat kantung penyimpanan milik Zhao Kai terkait di pakaian gadis kecil tersebut. Pantas saja gadis kecil ini selamat, ternyata saudara Kai dan saudara Yunfei berkorban demi dia. Zhao Ke meraih kantung penyimpanan itu dan melihat isinya. Semua masih utuh, hanya makanan dan minuman saja yang telah habis. Zhao Jian membuka matanya setelah selesai menyembuhkan rasa sakit pada tongkat saktinya. Kemudian ia mengalirkan energi spiritual pada gadis kecil itu, sehingga wajahnya yang pucat perlahan-lahan menjadi cerah kembali. Di mana ibuku? Kenapa ibu belum datang menjemputku? Kata paman itu, ibu akan datang membawaku pergi tetapi sudah lama aku bersembunyi di rumah dan ibu tak kunjung datang. Gadis kecil itu berkata dengan ekspresi wajah sedih. Zhao Jian tidak tahu harus menjawab apa,
karena semua penduduk desa telah dibunuh oleh musuh yang membunuh dua bawahannya tersebut. Dia hanya menundukkan wajahnya, sehingga gadis kecil itu menangis terseduh-seduh. Jangan menangis cantik. Zhao Ke menyeka air mata gadis kecil itu. Bagaimana kalau kamu ikut dengan bibi saja mencari keberadaan ibumu? Mungkin ibumu juga sedang mencarimu di suatu tempat. Zhao Ke membujuknya dan gadis kecil itu menganggukkan kepala tanda setuju. Oh, ya. Siapa namamu gadis cantik? Zhao Jian bertanya sembari menyerahkan sepotong roti padanya. Gadis kecil itu meneteskan air liur melihat roti di tangan Zhao Jian dan segera menyambarnya, kemudian memakannya dengan lahap. King Ching, jawabnya sembari terus mengunyah roti tersebut. Nama yang bagus dan cantik sepertimu, sahut Zhao Jian. Tetapi ia heran dengan pandangan Zhao Ke dan yang lainnya. Hei, ada apa dengan kalian? Pantas saja bibimu ini tidak pernah dilirik olehmu. Zhao Ke bercanda. Ternyata kamu menyukai bibit yang masih kecil-kecil. Katanya lagi sembari berpura-pura sedih dan menjauhkan King Ching dari Zhao Jian. Hei, aku bukan laki-laki seperti itu. Aku masih laki-laki normal yang menyukai wanita lupakan saja, ayo pergi. Kita tidak boleh membuang-buang waktu di sini. Zhao Jian segera melompat ke atas panggung kuda. Ternyata Hakim Jian memiliki selera yang sama denganku. Tapi ia belum mengungkapkan mau yang daun muda atau yang terlalu matang seperti. Zhao Ke mengerutkan keningnya ditatap oleh para petugas pengadilan junior. Dia mengeluarkan niat membunuh karena mereka menyinggung masalah usinya yang telah berkepala 4 tetapi belum juga menikah. Ayo cepat susul Hakim Jian, nanti dia memarahi kita karena berleha-leha di belakang. Para petugas pengadilan segera melarikan diri karena takut dimarahi oleh Zhao Ke. Zhao Chen dan Zhao Bai tersenyum melihat tingkah mereka, kemudian keduanya segera menyusul Zhao Jian. Pegang bibi dengan kuat ya, King Er. Zhao Ke membawa King Ching bersamanya. King Ching mengangguk pelan dan tersenyum bahagia karena akan dipertemukan dengan ibunya lagi. Namun, ia tak tahu kalau semua keluarganya sebenarnya telah tewas di tangan Ye Jing. Episode sebelumnya, kecemasan klan Yan. Episode berikutnya, Yan Mo. Master, Yan Mo. Zhao Jian tidak menyangka desa-desa di wilayah klan Yan juga telah dihancurkan juga dan ketika mereka melewati desa Fanrong, desa terakhir yang dihancurkan oleh Ye Jing. Zhao Jian bertemu dengan penduduk desa berikutnya yang sedang mengungsi dikawal oleh ahli bela diri berjubah klan Yan. Zhao Chen menemui pimpinan ahli bela diri yang mengawal para penduduk desa tersebut. Dia menangkupkan tinju di hadapan pria muda berusia 20-an tahun dengan basis kultivasi ranah spirit. Zhao Chen dari petugas pengadilan pusat menyapa tuan muda. Sapa Zhao Chen dengan senyuman hangat. Awalnya pemuda itu malas menanggapi sapaan Zhao Chen, tetapi saat menyadari kalau Zhao Chen adalah petugas pengadilan dari ibu kota, ia segera turun dari kudanya dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Padahal awalnya ia mengira Zhao Chen hanyalah penduduk desa yang juga ingin mengungsi dan ia tidak memperhatikan basis kultivasi Zhao Chen yang juga ranah spirit tersebut, makanya ia malas menanggapi sapaan Zhao Chen. Aku Yan Mo, senang bertemu denganmu Senior Chen. Sikap Yan Mo langsung berubah 360 derajat,
Kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Apakah senior ingin menuju kota Lingki juga? Kami akan senang bila senior bergabung dengan rombongan kami. Karena sangat berbahaya bila bergerak dengan sedikit orang, sebab sekte underworld kini makin meresahkan dan menyerap esensi kehidupan orang-orang tanpa pandang bulu. Baik itu ahli bela diri atau penduduk biasa, semua diserap olehnya. Yan Mo berkata tanpa ditanya lebih dulu oleh Zhao Chen. Tapi aku curiga yang membunuh mereka bukan sekte underworld, karena menurut saksi mata, dia bergerak sendirian saja. Kita memang harus berhati-hati karena dia dapat mengalahkan 2 petugas pengadilan dengan ranah spirit. Kemungkinan ia memiliki teknik terlarang yang mengharuskannya melahap esensi kehidupan orang lain. Sahut Zhao Chen. Saat di perjalanan tadi, Zhao Ke bertanya pada Qingqing seperti apa orang yang menghancurkan desa mereka. Qingqing kemudian menjawab kalau yang melakukannya hanya pemuda tampan seperti Zhao Jian, yang memberikan mereka petunjuk kalau ciri-ciri pelakunya adalah pria muda berusia 20 tahun dan memiliki tangan mengerikan yang langsung membunuh mangsanya. Yan Mo terkejut mendengar ucapan Zhao Chen. Pantas saja, klan Yan kami kesulitan menemukan keberadaan pembunuh itu dan malah tim yang kami kirim yang menghilang tanpa ada kabar lagi. Yan Mo tidak sabar ingin menyampaikan informasi ini pada patriark klan Yan, agar klan Yan-nya memperkuat penjagaan di kota Lingki, karena tidak menutup kemungkinan pelakunya telah menyusup ke kota Lingki dan melakukan pembantaian di sana nantinya. Yan Mo menatap Zhao Jian yang seumuran dengannya, tetapi aura pemuda tampan itu jauh lebih berwibawa darinya, sehingga ia langsung menebak kalau Zhao Jian pasti anggota klan Zhao atau tuan muda mereka. Dia tersenyum ramah dan menangkupkan tinju pada Zhao Jian yang langsung melambaikan tangan sembari tersenyum juga. Oh, dia adalah Hakim Zhao Jian, hakim termuda di seluruh kerajaan Zhao. Sela Zhao Chen. Hakim. Yan Mo terkejut dan menghela nafas lega karena ia tidak bersikap arogan pada mereka sebelumnya. Kenapa hakim dari ibu kota kerajaan turun tangan langsung ke wilayah klan Yan kami? Apakah mereka ingin menangkap penjahat itu juga? Gumamnya berspekulasi. Yan Mo tidak berani lagi mengeluarkan suara, bahkan ia bernafas dengan pelan-pelan agar tidak menyinggung rombongan Zhao Jian. Bos, ada rombongan penduduk desa yang akan mengungsi lagi. Pria kurus yang memiliki bekas luka sabetan di wajahnya berkata pada pria gemuk besar yang duduk di atas batu sembari memakan daging rusa bakar. Mereka adalah kelompok bandit yang turun gunung karena situasi kacau di wilayah klan Yan. Apakah ada prajurit kerajaan yang mengawal mereka? Tanya bos bandit tersebut. Bos bandit itu tidak mau lagi berurusan dengan prajurit kerajaan, karena beberapa hari yang lalu mereka mencoba merampok iring-iringan penduduk desa yang mengungsi di kawal prajurit kerajaan. Namun, setengah bawahannya malah dihancurkan oleh prajurit kerajaan dan mereka gagal merampok harta para penduduk desa tersebut. Hehehe. Hanya ada beberapa ahli bela diri klan Yan saja. Sahut pria kurus itu dan dia tidak memperhatikan keberadaan rombongan Zhao Jian karena mereka tidak mengenakan jubah pengadilan. Zhao Jian sengaja melakukan hal itu supaya orang yang membunuh Zhao Kai dan Zhao Yunfei tidak kabur saat melihat mereka, sehingga ia bisa menghukum pemuda itu dengan pedang zenginya. Ada gadis cantik juga bersama mereka bos. Air liur pria kurus itu langsung menetes saat melihat Zhao Kai.
Yah, walaupun ibu-ibu, tetapi kecantikannya tidak kalah dengan gadis-gadis muda. Dan boing-boingnya itu sangat besar, hahaha. Dia langsung membayangkan membenamkan wajahnya di dada Zhaoke. Bos bandit itu segera menamparkan kepala pria kurus itu. Bodoh. Cepat pasang jebakan di lereng gunung. Baik bos. Pria kurus itu segera berlari ke arah lereng gunung bersama 10 anggota bandit lainnya. Bos bandit tersebut tersenyum lebar, karena tidak menyangka akan mendapatkan harta dan wanita cantik juga, padahal beberapa hari yang lalu mereka hampir dimusnahkan oleh prajurit kerajaan. Episode sebelumnya, Gadis Kecil Qingqing. Episode berikutnya, Formasi Pembunuh Iblis Utara. Formasi Pembunuh Iblis Utara. Para bandit menyembelih binatang buas serigala dan menggunakan darahnya menggambar formasi pembunuh iblis utara di jalur yang akan dilewati rombongan pengungsi yang akan menuju kota Lingqi. Tuan Wang, kenapa kita membuang-buang banyak kristal batu pada formasi ini? Bukankah cukup taruh 1 kristal batu saja di setiap sudut formasi? Salah satu bandit bertanya. Kalian bodoh sekali. Gerutu Siwang, bandit kurus yang memiliki bekas luka sabetan di wajahnya. Apa kalian tidak belajar dari pengalaman kita melawan prajurit kerajaan beberapa hari yang lalu? Mereka berhasil menghancurkan formasi pembunuh iblis kita dengan mudah, makanya kita harus meningkatkan kemampuan formasi ini ke level tertinggi walaupun lawan kita lemah, karena kita tidak tahu apakah ada ahli bela diri kuat berbaur dengan para pengungsi. Jelasnya. Ah, ternyata begitu, hehehe. Pantas saja bos selalu menjadikanmu sebagai tangan kanannya. Sahut bandit itu segera mengeluarkan kristal batu dari kantung penyimpanannya. Mereka meletakkan semua kristal batu yang mereka miliki pada formasi pembunuh iblis utara yang bila diaktifkan mampu mencederai ahli bela diri ranah spirit hingga terluka parah. Dan agar formasi ini tidak diketahui rombongan pengungsi, mereka menaruh dedaunan di atasnya, kemudian mereka menggambar formasi persembunyian di balik pepohonan agar aura keberadaan mereka tersamarkan. Rombongan pengungsi yang dipimpin oleh Yan Mo memasuki celah 2 gunung sempit, dengan lebar jalan hanya cukup untuk 1 gerbong kereta kuda saja. Bila ada kereta kuda dari arah berlawanan maka salah satu pihak harus mengalah dengan mundur ke celah jalan yang agak lebar. Yan Mo menghentikan laju kudanya dan mengangkat tangan kanannya agar rombongan pengungsi berhenti bergerak. Yan Yuan dan Yan Kai. Yan Mo memanggil 2 bawahannya yang memiliki basis kultivasi ranah spirit. Pergi ke balik bukit dan tahan kereta kuda yang ingin memasuki celah gunung. Gunakan kembang api saat kalian telah mengosongkan jalanan ini. Yan Mo berpikir akan merepotkan bila rombongan pengungsi yang ia bawa bertemu dengan kereta kuda dari arah berlawanan, karena akan sulit berputar arah untuk kedua belah pihak nantinya. Baik Tuan Muda Mo. Sahut Yan Yuan dan Yan Kai sembari menangkupkan tinju, kemudian keduanya memacu kuda mereka memasuki jalanan sempit di celah 2 gunung sempit tersebut. Bos bandit yang ada di puncak gunung tersenyum lebar melihat rombongan pengungsi akan mendekati jebakan yang dipasang anak buahnya. Dia segera menuruni gunung dengan kecepatan tinggi sembari membayangkan bersenang-senang dengan Zhao Ke yang sangat cantik tersebut. Zhao Jian menoleh ke arah puncak gunung dan merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Yan Yuan dan Yan Kai melewati celah gunung tanpa ada kendala,
Kemudian mereka menembakkan kembang api, yang langsung mewarnai langit dengan gambar mulut tersenyum. Para pengungsi tertawa melihat pemandangan itu, sedangkan Yan Mo mengerutkan keningnya, kenapa bawahannya malah menembakkan kembang api memalukan itu. Ayo semua cepat bergerak, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Seru Yan Mo sembari memacu kudanya lebih dulu ke jalanan sempit di celah dua gunung di depannya tersebut. Dan para pengungsi pun ikut bergerak, begitu juga dengan rombongan Zhao Jian. Yan Mo merasa ada yang salah dengan jalanan sempit yang mereka lalui. Kawanan monyet yang biasanya bergelantungan di sisi kedua jalan tidak muncul kali ini. Padahal mereka biasanya sangat jahil dan suka menghadang orang-orang yang lewat agar diberikan makanan. Ini. Yan Mo mengerutkan keningnya. Awas ada jebakan, teriaknya, sehingga para pengungsi menjadi panik. Formasi pembunuh iblis tiba-tiba mengeluarkan tombak darah yang menusuk siapa saja yang terjebak di dalam formasi. Yan Mo melompat tinggi ke udara dengan mengorbankan kudanya yang langsung tewas tertusuk tombak darah tersebut. Zhao Jian menggunakan energi spiritual bis ulat ungunya, sehingga dari ujung jarinya muncul puluhan benang sutera putih dan ia kemudian melompat tinggi ke udara, sembari menarik para pengungsi yang merupakan penduduk biasa yang tidak bisa berkultivasi tersebut. Para pengungsi sangat terkejut mendengar teriakan Yan Mo dan mereka belum sempat berteriak panik. Tiba-tiba saja tubuh mereka telah melayang tinggi di atas permukaan tanah. Zhao Ke segera menggendong Qing Qing dan menghunus pedangnya. Dia bersama petugas pengadilan berada di barisan belakang rombongan pengungsi, sehingga mereka tidak terkena jebakan formasi pembunuh iblis milik bandit. Beberapa anggota klan Yan yang terlambat bergerak terkena tombak darah dan basis kultivasi mereka langsung menurun drastis. Formasi yang mengerikan, tetapi siapa yang memasangnya? Zhao Jian mengalirkan energi spiritualnya, tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ini aneh sekali, apa dua anggota klan Yan tadi adalah pengkhianat? Namun, aku merasa bukan mereka karena tidak mungkin memasang formasi dalam waktu singkat. Pikirnya lagi. Zhao Jian menjentikkan jari tangan kirinya, benang sutera kembali muncul dan benang sutera tersebut meliuk-liuk seperti ular menuju pinggir formasi. Setiap formasi butuh kristal batu agar berfungsi dan untuk mengakhiri efek formasi tersebut dibutuhkan 3 cara. Pertama, memaksa orang yang mengaktifkannya menonaktifkan formasi tersebut. Kedua, membuang kristal batu yang diletakkan di formasi dan ketiga, membiarkan kristal batu habis sendiri. Tetapi itu bukanlah pilihan karena sama saja membiarkan formasi menyerang mereka. Tombak darah meluncur ke arah benang sutera yang menjalar di pinggir formasi pembunuh iblis utara, sehingga benang sutera tersebut berhenti melaju. Namun, tiba-tiba benang sutera itu bercabang dan meluncur lagi menuju tempat kristal batu berada. Ternyata ada ahli bela diri kuat yang bersembunyi bersama para pengungsi. Gerutu Siwang. Bos, apakah kita akan mundur atau tetap merampok mereka? Nyalinya langsung menciut melihat senjata benang aneh dari Zhao Jian. Bos bandit menatap Zhao Ke yang hanya berjarak 20 langkah darinya, akan tetapi keberadaan mereka tidak terendus karena mereka menggunakan formasi yang menyamarkan aura keberadaan mereka. Dia mendengus, bagaimana ia menyia-nyiakan wanita cantik seperti Zhao Ke. Serang mereka, aku yang akan melawan bocah benang itu. Bos bandit langsung melompat ke arah Zhao Jian.
Dia berpikir Zhao Jian akan kewalahan melawannya karena ia masih harus melindungi para pengungsi yang kini melayang di udara. Sementara untuk klan Yan cukup anak buahnya saja yang mengatasi mereka, karena jumlah anak buahnya jauh lebih banyak dari mereka. Episode sebelumnya, Yan Mo. Episode berikutnya, Sergapan Bandit.